Halo teman-teman, tanpa kita sadari, hari ini kita berdiri di ambang pintu ke-10. Angka 10 bukan sekadar urutan kalender. Ini adalah penanda bahwa sepertiga pertama Ramadan, fase yang penuh dengan curahan rahmat Allah akan segera meninggalkan kita. Pernahkah kalian merasa, setelah 10 hari berjalan, tubuh kita sudah mulai beradaptasi dengan lapar, tapi jiwa kita justru mulai merasa biasa saja dengan kehadiran Ramadan? Kita mulai terjebak dalam rutinitas. Bangun, sahur, kerja, buka, tarawih, tidur. Kita melakukan semuanya, tapi mungkin kita lupa untuk benar-benar berbicara kepada Sang Pemilik bulan ini. Banyak di antara kita yang puasanya luar biasa secara fisik, tapi bisu secara spiritual. Kita sanggup menahan haus berjam-jam, tapi kita tidak sanggup meluangkan waktu 5 menit untuk mengetuk pintu langit dengan sungguh-sungguh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji yang luar biasa bahwa doa orang yang berpuasa adalah doa yang menembus tawan, doa yang tidak memiliki penghalang, doa yang terpaksa dikabulkan oleh takdirnya. Hari ini, di penghujung 10 hari pertama, mari kita sadari bahwa Allah sedang sangat dekat. Dia tidak hanya ingin melihat kita menahan lapar, Dia ingin mendengar suara kita. Dia ingin mendengar keluh kesahmu, mimpi-mimpimu, bahkan hal-hal kecil yang tidak berani kamu ceritakan kepada manusia manapun. Yuk, kita kembalikan dialog itu. Mari kita jadikan hari ke-10 ini sebagai momen untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan mulai berbicara secara private dengan Sang Pencipta melalui kekuatan doa. Ramadan adalah undangan eksklusif untuk berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Jangan sampai kamu hadir di acaranya, tapi hanya diam 1000 bahasa tanpa meminta apapun pada sang tuan rumah. Menemukan waktu emas, the golden hour, jalur khusus menuju langit. Di bulan Ramadan, waktu seolah-olah terbagi menjadi 2. Waktu dunia yang biasa dan waktu-waktu VIP, di mana frekuensi antara hamba dan pencipta menjadi sangat dekat. Sayangnya, waktu-waktu emas ini seringkali berbenturan dengan puncak kesibukan fisik kita. Menjelang berbuka, the last minutes. Bayangkan, setelah belasan jam kamu menahan haus dan lapar demi Allah, di menit-menit terakhir sebelum azan, kondisi fisikmu berada di titik terlemah, tapi ruhanimu berada di titik terkuat. Inilah saat Allah berbangga di hadapan para malaikatnya tentang kesabaranmu. Namun, apa yang biasanya kita lakukan? Kita sibuk mengaduk es buah atau memantau jam digital. Padahal, 5-10 menit sebelum maghrib adalah waktu di mana doa diijabah secara mutlak. Cobalah untuk berhenti beraktivitas sejenak, duduk tenang, dan langitkan permintaanmu. Waktu sahur, the divine call. Sahur bukan sekedar tentang nutrisi fisik untuk bertahan esok hari. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan." Di bulan lain, mungkin berat bagi kita untuk bangun di waktu ini. Tapi di bulan Ramadan, Allah sudah memaksa kita bangun untuk makan. Ini adalah fasilitas luar biasa. Sambil mengunyah makanan sahur, hatimu bisa terus berbisik meminta ampunan dan keberkahan. Jangan biarkan waktu sahur habis hanya untuk urusan perut. 3. Antara azan dan iqomah. Di sela-sela rutinitas sholat 5 waktu, terutama saat menunggu tarawih, ada celah waktu singkat yang sering kita habiskan untuk mengobrol dengan teman di sebelah kita. Padahal, doa di antara azan dan iqomah tidak akan tertolak. Gunakan jeda-jeda singkat ini sebagai tabungan doa harianmu. Allah sudah menyiapkan waktu-waktu khusus untuk mengabulkan inginmu.
Masalahnya bukan pada apakah Allah akan mengabulkan, tapi pada apakah kamu mau hadir dan mengetuk pintunya di waktu tersebut. Tips praktis, latihan hari ini. The Maghrib Alarm. Pasang alarm 10 menit sebelum waktu berbuka dengan nama waktu doa. Gunakan alarm itu sebagai pengingat untuk meletakkan HP dan fokus meminta pada Allah. Dzikir sambil sahur. Jangan biarkan mulutmu diam saat menyiapkan atau menyantap sahur. Selipkan istighfar atau doa-doa pendek di antara suapanmu. Berdoa dengan rincian, seni curhat kepada Sang Pencipta. Seringkali doa kita terasa hambar karena kita berdoa seperti sedang membaca daftar belanjaan yang kaku. Kita meminta kebahagiaan atau kelancaran rezeki, seolah-olah sedang berbicara dengan mesin otomatis. Padahal, Allah sangat menyukai hambanya yang datang dengan membawa rincian kegelisahan dan harapannya. 1. Allah suka mendengar rincianmu. Jangan pernah berpikir, Allah kan sudah tahu apa yang saya mau, jadi tidak perlu disebut. Betul, Allah Maha Tahu, tapi Allah ingin mendengar pengakuanmu. Saat kamu merinci doa, menyebutkan nama anak yang sedang sakit, menjelaskan detail masalah di kantor yang membuatmu pusing, atau menyebutkan nominal utang yang ingin kamu lunasi, kamu sedang menunjukkan kerendahan hatian dan ketergantungan total kepadanya. Rincian adalah tanda keakraban antara seorang hamba dengan Tuhannya. Mengubah doa menjadi dialog. Cobalah berdoa seolah-olah kamu sedang bercerita kepada satu-satunya pihak yang paling memahami dirimu. Alih-alih hanya berkata, "Ya Allah, mudahkan urusanku." Cobalah berkata, "Ya Allah, besok aku ada pertemuan penting. Hatiku sangat gugup. Tolong tenangkan lidahku agar bisa bicara dengan baik." Semakin spesifik doamu, semakin hadir hatimu di dalam doa tersebut. Inilah yang membuat doa menjadi hidup dan tidak membosankan. Doa untuk orang lain secara spesifik. Gunakan waktu mustajab untuk menyebutkan nama-nama orang yang berjasa atau sedang kesulitan dalam hidupmu. Ya Allah, si Fulan sedang mencari kerja, mudahkanlah. Malaikat akan mengamini doa tersebut dan berkata, "Dan bagimu hal yang serupa." Dengan merinci doa untuk orang lain, kamu sedang menarik keberkahan untuk dirimu sendiri melalui pintu ketulusan. Berdoalah seolah-olah kamu sedang menumpahkan seluruh isi hatimu ke dalam samudra rahmat-Nya. Jangan ada yang disisakan, jangan ada yang disembunyikan. Karena bagi Allah, tidak ada rincian yang terlalu kecil untuk didengar. Tips praktis, latihan hari ini. The Prayer List. Tuliskan 5 hal paling spesifik yang kamu inginkan saat ini. Misal, ingin lebih sabar menghadapi anak, ingin bisa bangun tahajud tanpa ngantuk. Bawa daftar ini di waktu menjelang berbuka dan sebutkan satu persatu dengan penuh keyakinan. Deep Dialogue. Cobalah berdoa dalam bahasa ibu, bahasa sehari-hari, setelah membaca doa-doa maktur dari Nabi. Biarkan hatimu bicara jujur apa adanya di hadapan Allah. Keseimbangan antara minta dan syukur. Adab bertamu ke pintu langit. Seringkali kita datang kepada Allah hanya saat membawa daftar keinginan yang panjang. Kita mengetuk pintu langit dengan terburu-buru, meminta ini dan itu. Lalu pergi begitu saja setelah merasa tugas berdoa selesai. Padahal, doa yang paling cepat menembus langit adalah doa yang dibungkus dengan rasa syukur yang mendalam. 1. Syukur sebagai pelumas doa. Bayangkan jika seseorang terus meminta bantuanmu, tapi tidak pernah berterima kasih atas bantuan-bantuanmu sebelumnya. Tentu terasa tidak nyaman, bukan? Allah memang Maha Memberi, namun Dia mengajarkan kita adab melalui firman-Nya. Jika kamu bersyukur, pasti akan Aku tambah nikmatku. Maka, sebelum meminta hal yang baru, habiskanlah waktu untuk mengakui nikmat yang sudah ada. Syukuri nafas hari ini, syukuri 10 hari puasa yang lancar, syukuri keluarga yang masih ada. Syukur adalah sinyal bahwa kita siap menerima nikmat yang lebih besar.
mengakui kelemahan diri, istighfar. Doa yang seimbang juga mengandung pengakuan dosa. Sebelum meminta sesuatu yang suci, bersihkan dulu bejana hati kita dengan istighfar. Mintalah ampun atas mata yang masih jelalatan atau lisan yang masih tajam selama 10 hari pertama ini. Saat kita merendah dan mengakui dosa di awal doa, kita sedang menarik belas kasih, rahmah Allah agar Dia lebih ridho mengabulkan apa yang kita pinta. Meminta dengan kepercayaan, bukan paksaan. Keseimbangan juga berarti percaya pada pilihannya. Setelah meminta dengan sangat detail, tutup doamu dengan kepasrahan. Ya Allah, inilah inginku, namun aku ridho pada apapun keputusanmu. Doa yang dibarengi dengan ridho akan membawa ketenangan apapun hasilnya nanti. Kamu tidak lagi stres memikirkan kapan dikabulkan, karena kamu tahu doamu sudah sampai dan sedang diproses oleh sebaik-baiknya perencana. Jangan jadikan doa hanya sebagai pintu darurat saat kamu kesulitan. Jadikan ia sebagai ruang tamu, di mana kamu datang untuk bersyukur atas apa yang telah berlalu, sebelum meminta apa yang kamu tuju. Kesimpulan hari ke-10. Teman-teman, 10 hari pertama bertajuk Rahmah ini akan segera menutup bukunya. Mari kita tutup dengan sebuah pesta doa. Jangan biarkan malam ke-10 ini berlalu tanpa ada dialog yang jujur antara kamu dan Tuhanmu. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa puitis kata-katamu, tapi seberapa tulus getaran hatimu. Mintalah dengan rincian, awali dengan syukur, dan akhiri dengan kepasrahan. Karena bagi orang yang beriman, kekuatan doa bukan terletak pada paksaan agar dunia berubah sesuai kemauannya, tapi pada keyakinan bahwa ia punya Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengatur segala urusan.